Umrah bareng ANB, beribadah dengan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin, saat ini kita akan membaca tentang keterangan yang disampaikan baik dalam ayat Al-Quran maupun hadis Nabi SAW dan keterangan dari para ulama berkaitan dengan tata cara menyembelih hewan kurban. Baik, secara umum penyembelihan hewan itu ada dua cara. Yang pertama adalah yang disebut dengan an-nahr, yang disebut dengan cara an-nahr. Bagaimana cara nahr itu? Cara nahr adalah menyembelih hewan dengan melukai bagian tempat kalung atau pangkal leher bagian bawah. Dan ini adalah cara menyembelih hewan yang berleher panjang seperti onta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fashalli lirabbika wanhar," kerjakanlah salat untuk Rabbmu dan lakukanlah nahr. Yang dimaksud dengan lakukanlah nahr adalah berkurban dengan menggunakan onta, dengan menyembelih onta. Karena cara nahr itu digunakan untuk onta. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bagaimana cara onta itu disembelih. Allah berfirman di surat Al-Hajj ayat 36. "Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair. Fadhkuru smallahi 'alaiha shawaf." Di sini ada kalimat fadhkuru smallahi 'alaiha, bacalah nama Allah pada onta itu shawaf, dalam kondisi shawaf. Setelah Allah menyebutkan bahwa di antara nikmat yang Allah berikan kepada hambanya adalah keberadaan onta, yang itu merupakan bagian dari syiar Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bagaimana cara menyembelih onta. Menyembelih onta sama sebagaimana yang lain, yaitu dengan dibacakan nama Allah, fadhkuru smallahi 'alaiha. Dan dia disembelih dengan cara shawaf. Bagaimana menyembelih dengan cara shawaf? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qiyamu ala thalathi qawaim. Ontanya berdiri dengan 3 kaki, sehingga salah satu kaki tidak difungsikan. Bagaimana kaki yang tidak difungsikan itu? Ma'kulatun yaduha al-yusra. Tangannya bagian kiri, kaki depan bagian kiri itu diikat, sehingga ditekuk sampai lutut, kemudian diikat. Maka dia tinggal berdiri dengan menggunakan 3 kaki. Ini juga yang pernah dipraktikkan oleh Nabi SAW. Sebagaimana yang diceritakan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu kanu yanhirunal badanah ma'kulatal yusra." Dulu Nabi SAW dan para sahabat, mereka menyembelih onta di mana posisi kaki kiri ma'kulah, dia dalam keadaan diikat. Qa'imatan ala ma baqiya min qawaimiha, kemudian ontanya berdiri dengan 3 kaki sisanya. Baik, kalau kita lihat organ onta seperti ini. Ini adalah beberapa nama organ onta dalam bahasa Arab, dan Anda bisa lihat organ onta yang menjadi tempat menyembelih itu disebut dengan an-nahr. An-nahr. Dan ini merupakan pangkal leher, sehingga dia dilukai bagian bawah leher. Berbeda dengan ketika kita menyembelih sapi atau menyembelih ayam, itu yang kita sembelih adalah di bagian al-farisah. Di bagian al-farisah atau ujung leher. Baik, dan penyembelihan onta dengan melukai nahr ini lebih cepat mematikan dibandingkan ketika disembelih di ujung leher. Sehingga masing-masing binatang punya cara penyembelihan yang berbeda. Nah, dan pada waktu onta itu disembelih, maka kaki bagian kiri, yaitu tepatnya di rukbah, ini diikat. Ditekuk, lalu diikat. Sehingga dia hanya berjalan atau berdiri dengan menggunakan 3 kaki.
Dan pada saat dia hanya menggunakan 3 kaki, orang yang menyembelih datang dari depan untuk melukai bagian naharnya. Saat dia menyembelih, maka kaki onta ini tidak bisa nendang, sebab depannya tinggal 1, sehingga dia tidak bisa nendang. Dan kaki belakang dia tidak bisa menyerang karena orang ini datang dari depan. Proses seperti inilah yang disebut dengan menyembelih dengan cara nahar, yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, sawaf, disembelih dalam posisi berdiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa idza wajabat junubuha, apabila perutnya sudah jatuh, fakulu, maka silahkan kalian makan. Artinya ketika onta itu sudah jatuh, berarti dia sudah mati, sehingga boleh dimakan. Sehingga onta ketika dinahar dalam posisi berdiri, keluar darah dalam jumlah banyak, itu tidak langsung mati. Nunggu beberapa menit, baru kemudian dia jatuh dan mati. Sehingga darahnya keluar dalam posisi dia berdiri. Baik, cara yang kedua dalam penyembelihan onta adalah, atau dalam penyembelihan hewan, adalah disebut dengan adzabah. Apa itu dzabah? Dzabah adalah menyembelih hewan dengan melukai bagian leher paling atas, ujung leher. Bukan pangkal leher, tapi ujung leher. Ini adalah cara menyembelih umumnya binatang seperti sapi, kambing, ayam, dan yang lainnya. Dan dzabah merupakan cara yang paling banyak dipraktekkan di tempat kita. Karena kita ketika berkurban tidak menyembelih onta, tapi kita hanya menyembelih sapi atau kambing dan seluruh turunannya. Sapi dengan aneka jenisnya dan kambing dengan aneka jenisnya. Baik, kalau kita lihat bagian sapi seperti ini ya. Yang disembelih adalah bagian ar-ra'su daqiq wa tawil. Jadi di atas raqabah, di atas leher. Dia yang disembelih adalah pangkal leher, sebagaimana yang ma'ruf kita saksikan ketika orang menyembelih sapi kurban. Dan ada yang menganjurkan agar dicari bagian nadi yang ada di leher, kemudian selisih 1 telapak tangan di bawahnya atau 3 jari di bawahnya ya. Sehingga kalau pangkal lehernya ada di titik kuning ini, anak panah, maka selisih di bawahnya 3 jari atau 4 jari atau 5 jari, di bawah itu pisau diarahkan. Baik, selanjutnya kita akan melihat beberapa ketentuan dalam menyembelih hewan kurban. Yang pertama, hendaknya yang menyembelih adalah sahibul kurban, pemilik hewan kurban tersebut. Kenapa? Agar dia bisa menyembelih hewan kurbannya sendiri tanpa diwakilkan. Dan ini berlaku jika dia mampu. Kalau dia nggak mampu untuk menyembelih, ya, dan itu banyak sekali ya, para sahibul kurban yang dia tidak punya kemampuan dan keberanian untuk menyembelih. Jika dia tidak mampu, maka boleh diwakilkan ke orang lain. Dan pastikan orang yang Anda tunjuk sebagai penyembelih adalah Muslim yang sholat. Dia Muslim artinya tidak punya penyimpangan dalam masalah akidah. Dan dia sholat artinya terjaga imannya. Sehingga jangan sampai yang Anda suruh untuk menyembelih adalah seorang dukun, atau orang yang tidak pernah sholat, jagal-jagal yang gak pernah sholat, atau orang yang dia punya penyimpangan sampai pada tingkatan kekufuran. Sehingga pastikan yang menyembelih adalah orang yang Muslim dan sholat. Dan ketika diwakilkan ke orang lain, maka sahibul kurban disyariatkan untuk ikut menyaksikan. Anda hadir ke masjid, bisa hadir ke masjid, kemudian nanti saat panggilan untuk penyembelihan hewan kurban, baik kambing maupun sapi, Anda dianjurkan untuk ikut menyaksikan. Selanjutnya, yang kedua, gunakan pisau setajam mungkin. Semakin tajam, makin baik. Dan ini berdasarkan hadis dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'.
Sesungguhnya Allah mewajibkan kita untuk berbuat ihsan, berbuat yang terbaik dalam segala hal. Fa'idha qataltum fa'ahsinul qitlah. Apabila kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang terbaik. Misalnya membunuh tikus, membunuh ular, atau membunuh binatang-binatang yang mengganggu, termasuk membunuh semut yang mengganggu. Bunuhlah dengan cara yang terbaik. Wa idza dzabhtum, dan apabila kalian menyembelih, fa ahsinudz dzabh, maka sembelihlah dengan cara yang terbaik. Wal yuhidda ahadukum syafratahu falyurih dzabihatahu. Tajamkan pisau untuk menyembelih dan senangkan sembelihannya, maksudnya buat dia cepat istirahat, buat dia cepat mati. Nah, dan ini salah satu di antara adab yang diajarkan dalam Islam. Ketika menyembelih itu dihalalkan, agar kita bisa mengkonsumsi hewan kurban atau binatang yang kita sembelih dengan cara yang halal, Islam mengajarkan bagaimana cara menyembelih yang benar. Yaitu pastikan ketika menyembelih dalam kondisi hewan itu cepat mati. Baik. Kemudian yang ketiga, tidak boleh mengasah pisau di hadapan hewan yang akan disembelih. Karena ini akan menyebabkan dia ketakutan sebelum disembelih. Nabi SAW pernah memerintahkan hal ini sebagaimana yang ditunjukkan oleh Ibnu Umar. Amara Rasulullah SAW bihaddis shifar wa antuwara anil bahaim. Rasulullah SAW perintahkan untuk mengasah pisau tanpa memperlihatkannya kepada hewan. Sehingga Anda jangan ditampakkan bunyinya, jangan ditampakkan ketika mengasah. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW pernah melihat ada orang yang mengasah pisau tepat di atas binatang itu. Jadi sudah direbahkan, kemudian tinggal disembelih, pisaunya baru diasah. Maka Nabi SAW mengatakan, Aturidu antumitaha mautat? Apakah kamu mau membunuhnya 2 kali? Hala haddatta syafrataka qabla an tajja'aha. Kenapa kau tidak menajamkan sebelum kau membaringkan hewan ini? Sehingga ketika mau menyembelih, maka tajamkan dulu pisaunya sebelum hewannya dibaringkan. Baik, ini beberapa adab yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan bagaimana cara menyembelih secara syar'i, dan insya Allah akan kita lanjutkan pada sesi video yang kedua, masih berkaitan dengan adab menyembelih yang benar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.